Halo guys, balik lagi bareng mereka di sini. Seperti janji gue sebelumnya tentang karbu PWK KX. Kali ini gue mau bahas salah satu part pendukung yang banyak orang ganti juga di karbu PWK mereka, khususnya PWK KX ataupun jenis-jenis karbu dari Keihin. Nah, part yang bakalan gue bahas ini satu paket. Ini bisa kita lihat di sini. Mereknya sendiri dari Moto One Racing. Untuk partnya ini gue coba buka. Sebelumnya ini gue pakai juga di karbu KX ini. Nah, yang pertama ini yang banyak orang ganti itu jarum. Kode set jarumnya sendiri ini bisa kita lihat, ini needle set JJH dengan hole 8 lubang. Ini di nozzle-nya ini ada 8 lubang. Ini untuk head nozzle-nya. Nah, balik lagi ke soal jarum. Kenapa banyak orang ganti jarum mereka ke JJH? Karena kode JJH sendiri ini dipakai di karburator Keihin PWK 28 hasil tuningan dari Sutco. Nah, untuk PWK KX sendiri yang membedakan dengan PWK Sutco setelah gue lihat dan gue pelajari, selain dari posisi langsam, setelan langsamnya yang ada di posisi kiri dan yang satu di posisi kanan. Nah, yang membedakan itu adalah jarumnya, juga si head nozzle-nya ini. Nah, bisa kita lihat ini jarum kode JJH. Banyak sekali dari orang yang pakai karbu PWK itu banyak ganti ke kode JJH. Setelah gue lihat-lihat, mereka bilang kalau untuk settingannya mudah, lebih ketemu, lebih kering, dan cocok untuk 4 tak. Sebelum bahas itu, gue bakal coba lihat juga dari jarum head nozzle dan juga nozzle dari PWK KX. Ini jarum dari PWK KX, khususnya KX 100. Ini kodenya NAPF, bukan NAPE. Untuk NAPE sendiri itu dari KX 85. Ini dari nozzle-nya. Ini sama juga 8 lubang. Dan ini yang cukup mencolok juga warnanya, yang membedakan warnanya dari si JJH ini. Satu set JJH dari Moto One itu si head nozzle-nya. Nah, satu-satu gua bakalan coba bahas. Yang pertama yang bakal gua bahas itu dari jarumnya sendiri. Yang banyak orang kadang ganti cuman jarumnya doang. Nah, dari jarumnya sendiri ini bisa kita coba lihat. Untuk Moto One sendiri ini dari warnanya ini pakai warna yang kuningan, ini lebih terlihat membedakan. Nah, banyak yang bilang kalau untuk jarum JJH itu lebih gemuk dari jarum PWK KX. Dan secara kasat mata kalau dari jauh ini sebetulnya nggak terlalu beda untuk dari bagian atas, tengah, ataupun bagian bawah. Ya, katanya ini bakalan kerasa di putaran bawah itu di bagian ujung ini. Untuk klipnya sendiri ini nggak terlalu beda, ini identik. Yang membedakan hanya warnanya saja. Kalau dari mata gua ini yang ngelihat secara langsung, yang paling membedakan itu adalah di bagian ujungnya. Untuk yang bisa kita lihat, apa kelihatan? Nah, untuk yang JJH sendiri ini lebih gemuk ke arah bawah. Untuk yang NAPF ini sedikit lebih kurus untuk bagian ujung ini. Nah, lihat ya. Nah, banyak orang yang bilang juga untuk JJH ini bisa bikin motor lu jadi lebih kering, alias untuk ukuran pilot jet, main jet pasti ini minta naik. Nah, berbagi pengalaman dari gue sendiri, setelah gue pakai karbu PWK KX dan ngerasain yang namanya PWK KX itu kalau nggak di setel atau langsung dipakai itu pasti kerasa berat. Nah, setelah gue coba-coba, sebetulnya ini awalnya tidak direkomendasiin juga buat dari bengkel gue yang waktu itu pernah gue coba pasang dan juga gue coba tuning motor gue juga. Dari jarum ini sebenarnya pakai jarum PWK KX, bawaan PWK KX ini untuk motor, khususnya untuk
motor 2 tak ini masih it's okay katanya untuk tingkat kebasahan atau pilot jet dan main jetnya. Nah, karena sebelumnya gue malah udah beli si needle set JJH dari Moto One ini, gue penasaran juga. Ini gue coba bongkar karbonnya sendiri dan gue coba pasang untuk satu setnya. Nah, hal yang gue rasain yang paling pertama setelah ganti jarum satu set dengan head nozzle dan juga rumah nozzle-nya, itu dengan pilot jet ukuran 45 dan main jet 140, ini kerasa kering di putaran bawah dan juga atas. Gue coba dari setelan putaran angin pun udah gue mentokin ke kanan atau habis, ini motor tetap nyala. Salah satu juga itu yang nandain motor lo masih setelannya ini ukuran pilot jet main jet perlu diganti atau kekeringan. Nanti mungkin gue bahas juga soal setelan angin. Nah, yang pertama gue rasain itu ukuran pilot jet main jet langsung berubah. Waktu itu gue ganti dari pilot jet 45, ini gue coba ukuran 48, masih kerasa kekeringan. Gue coba juga langsung ke 50. Di ukuran pilot jet 50 ini udah dari setelan angin dimentokin, ini udah mati. Yang nandain itu pilot jet lu salah satunya it's okay untuk nomornya. Nah, dari main jetnya sendiri gue pakai 140 itu kerasa kering banget, alias waktu open caps nggak kerasa narik dan nggak kerasa kering. Nah, gue coba taikin ke 142. Setelah itu gue coba untuk bongkar filter udaranya. Gue coba pakai open filter juga. Ini untuk pilot jetnya kembali naik. Dari gue pakai 50, ini gue coba di 52. Dan bahkan ini masih kekeringan. Yang nandain kalau setiap habis motor berhenti dan gas, waktu digas langsung narik, ini motor malah jadi istilahnya ngok gitu. Langsung gue ganti ke ukuran 55. Nah, itu yang bikin gue sedikit sadar juga kalau dengan ganti part jarum JJH ini motor lu langsung jadi kering. Untuk main jetnya sendiri dari 142 gue coba pakai 145, dan catatan itu semuanya open filter, itu pun masih kerasa kering. Untuk di businya masih warnanya nggak hitam dan kecoklat-coklatan untuk di bagian businya, elektrodanya. Nah, itu juga yang nyimpulin kalau ternyata kalau pakai jarum ini karbu PWKKX lu bakalan kering. Dan ternyata memang kalau gue lihat untuk ukuran pilot jet main jet dari PWK Sutco sendiri, banyak orang dipakai di Ninja itu kisaran ukuran 45 sampai bahkan bisa sampai 50. Dan untuk main jetnya sendiri banyaknya pakai 142, 145 dan 148. Sementara di PWKX gua untuk 140 aja itu udah kerasa basah, dan pilot jet 45 aja udah berebet di motor standar. Dan untuk open filter gue belum pernah coba untuk waktu pakai jarum si NAPF ini. Part selanjutnya selain jarum yang sangat membedakan yaitu dari head nozzle-nya sendiri. Bisa kita lihat ini yang kuning ini dari JJH Moto One, dan yang agak ke coklat-coklatan ini asli bawaan PK KX100. Nah, sebetulnya gue masih kurang paham sebelumnya ukuran panjang dan ukuran dari lubangnya sendiri. Bisa kita lihat ini untuk KX ini sedikit lebih tipis untuk dinding lubangnya. Untuk yang JJH ini agak lebih gemuk. Nah, tapi yang paling kelihatan itu dari panjangnya. Seperti di video short gua yang pernah gua tunjukin bahwa memang panjang dari PWKKX ini lebih panjang. Ini yang menandakan dan juga yang bikin motor lo jadi lebih basah. Semakin panjang dan semakin lebar lubangnya, ini bensin di putaran bawah pasti akan deras. Secara logikanya kan ini waktu masuk ini kan berada di posisi atas masuk. Semakin lebar ini semakin deras juga.
dan semakin cepat si aliran bensin ini masuk ke dalam karburator. Itu yang nyebabin basah. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena setelah gue ganti selain jarum dan gue ganti semuanya dari head nozzle dan juga nozzle-nya, ini motor lo langsung kering dan gue rasain sendiri. Dan itu pengalaman gue, bukan secara teori atau yang gue baca. Karena pengalaman itu menurut gue itu salah satu yang berharga. Beda kalau lo ngandelin misalkan lo ngandelin bengkel dan lu nggak tahu itu sebenarnya bengkel lu apa yang diganti atau apa yang nyebabin ini itu. Kalau lu sendiri bisa ngebongkar sendiri ya kenapa enggak gitu. Itu tips sedikit dari gua. Selanjutnya selain dari uh, head nozzle, nah untuk dari nozzle-nya sendiri ini identik ya. Kalau untuk dari bentuknya nggak masalah, ini main jetnya masih menempel. Yang ini dari Moto One. Sebenarnya ini yang bedain hanya ulirnya saja, sidrat ulirnya. Di sini dari PKKX sendiri ini nggak sepanjang ini, tapi untuk masuknya tetap ini masuk ke sini sama, itu nggak ada perubahan itu. Untuk hole-nya sendiri ini 8 hole ukuran standarnya. Untuk hole-nya sendiri gue saranin nggak terlalu banyak diganti, atau ke 16 atau 32 itu bakal bikin lu pusing sendiri atau variabelnya untuk settingan motor lu, apalagi kalau karbu lu bukan karbu original. Gue sedikit saran aja, lebih baik lu pakai coba 8 hole dulu. Sebenarnya variabelnya makin tambah banyak. Nah, dari pilihan sendiri gue kenapa pilih merek Moto One? Sebenarnya banyak. Waktu itu gue pernah ke bengkel Daytona di Bandung. Mereka nawarin untuk jarumnya sendiri ini tanpa head nozzle ataupun nozzle ini sekitar 1 jutaan waktu itu kalau gue ingat. Nah, sementara Moto One sendiri ini gue beli di online shop 150.000. Kenapa gue percaya Moto One? Karena mungkin yang namanya produk itu kan disesuaikan dengan harganya. Tapi gue masih percaya sama produk ini. Bukannya gue ngiklanin, tapi ya kasih saran aja daripada lu bingung pilih JJH yang bungkusnya tulisan Keihin, Sutco, itu menurut gue itu palsu. Sementara Moto One sendiri ini ditulisnya diimport oleh CV Champion Motorsport yang udah terkenal dari merek CMS-nya juga di knalpot motor Satria FU ataupun Ninja. Jadi gue lebih percaya untuk merek-merek seperti ini daripada merek abal-abal yang ngomongnya Keihin, Sutco. Dan gue tahu sendiri untuk Keihin khususnya Sutco sendiri, yang terakhir gue baca itu udah lama nggak, Indonesia sendiri udah lama nggak import karburator dari asli dari Keihin gitu. Sutco, khususnya Sutco. Jadi gue pilih Moto One untuk harganya sekitar 150.000. Mungkin lo yang mau bikin motor lu khususnya Ninja jadi lebih kering, nah salah satunya ganti JJH ini gua saranin. Nah, ini JJH ini, dan ingin yang merek yang mudah disetting atau yang bisa setidaknya mengimbangi dari Sutco. Nah, mungkin yang membedakan itu ada dari kepresisiannya, dari materialnya. Tapi kalau dilihat secara kasat mata dan gua coba ini, jadi dibandingin dengan Keihin Jepang ini masih bisa menandingi gitu kalau untuk dipakai. Nah, jarum ini sendiri banyak dipakai di PWK motor-motor seperti Satria FU ataupun yang pakai karbu 28 RX King yang udah banyak pakai ukuran 28, itu banyak pakai jarum JJH ini. Jadi gue saranin kalau motor lu basah khususnya di 4 tak. Nah, satu lagi untuk di 4 tak PWK Sutco itu lebih, istilahnya lebih bersahabat untuk dipakai di motor 4 tak. Karena kebanyakan kalau motor 4 tak pakai karbu ukuran 28 khususnya yang standarnya 26 seperti Satria FU, itu banyaknya bikin gak langsam dan juga berebet. Nah, salah satu poin juga yang gue saranin itu ganti jarum JJH ini yang bikin jarumnya lebih gemuk dari
bawaan PWK KX sendiri, dan banyak juga yang bilang ini settingannya lebih mudah ketemu. Mungkin yang disebut mudah ketemu itu enak untuk feel-nya dipakai harian, dan juga bisa langsam untuk RPM nggak naik turun juga. Nah, mungkin sekian yang bisa gua sampaikan kali ini. Next mungkin gua bakalan coba pakai si PWK KX ini dengan jarum ini di next kesempatan di motor Ninja Rare gua, untuk biar ngerasain feel-nya juga sama seperti gua pakai VM28. Terima kasih yang sudah menonton. Kedepannya gua bakalan lebih berbagi juga pengalaman-pengalaman gua selama ini. Jangan lupa subscribe dan juga komen kalau ada pertanyaan. Terima kasih.